Neng Rahasia. Saya Tasya Nur Kamila. Latar belakang Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai terletak di bagian paling barat Kepulauan Indonesia. Posisi geografisnya membujuri dari arah barat laut ke arah tenggara, panjang dari ujung utara hingga selatan 1.750 km dan lebar antara dua titik paling barat hingga titik timur, sekitar 400 km. Luas keseluruhan pulau ini adalah sekitar 445.000 km. Pulau Sumatera dikelilingi oleh beberapa teluk yang memisahkannya dengan benua India. Di sebelah timur terdapat Selat Malaka dan Selat Bangka yang memisahkannya dengan Malaysia. Di sebelah selatan terdapat Selat Sunda yang memisahkannya dengan Pulau Jawa Samudra Hindia. Berbicara tentang Kerajaan Samudra Pasai, terlebih dahulu dijelaskan tentang penyebutannya. Dalam catatan-catatan sejarah amat sering dihadapkan pada penyebutan Kerajaan Samudra Pasai, dan kadang-kadang Samudra Pasai dalam hikayat Raja Pasai menceritakan tentang Kerajaan Samudra sebagai suatu kerajaan yang diperintah oleh Malikus Saleh, sementara Kerajaan Pasai adalah sebuah kerajaan baru setelah Samudra dibuka Malikus Saleh untuk putranya Malikus Zahir. Dalam pemberitahuan selanjutnya juga seringkali kedua nama ini digabungkan untuk menyebut kerajaan itu dengan nama Samudra Pasai. Penting dicatat bahwa pada saat inilah Islam pertama kali datang di Indonesia yang dibawa oleh para pedagang muslim yang ada di dunia. Hukum Islam telah ada di Kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara. Daerah yang pertama didatangi adalah pesisir Sumatera dengan pembentukan masyarakat Islam pertama di Perlak Aceh Timur, dan Kerajaan Samudra Pasai Aceh Utara setelah agama Islam berakar dalam masyarakat. Peranan saudagar dalam penyebaran Islam digantikan oleh para ulama yang bertindak sebagai guru dan qadhi atau hakim hukum Islam. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah Sultan Malik As-Saleh. Dia memerintah pada tahun 1267 Masehi hingga 1297 Masehi. Yang kedua adalah Sultan Mahmud Malikul Zahir yang memerintah pada tahun 1267 hingga 1326 Masehi. Yang ketiga adalah Sultan Mahmud Malikul Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1326 Masehi hingga 1345 Masehi. Yang keempat adalah Sultan Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1346 Masehi. Yang kelima adalah Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1346 Masehi hingga 1383 Masehi. Yang keenam adalah Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1383 Masehi hingga 1405 Masehi. Yang ketujuh adalah Sultanah Nahrasiyah yang memerintah pada tahun 1405 hingga 1412 Masehi. Yang kedelapan adalah Sultan Salah ad-Din yang memerintah sekitar 1402 Masehi. Yang kesembilan adalah Sultan Abu Zaid al-Malik yang Az-Zahir yang memerintah pada tahun sekitar 1455 Masehi. Yang ke-10 adalah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1455 Masehi hingga 1477 Masehi. Yang ke-11 adalah Sultan Zain al-Abidin memerintah pada tahun 1477 Masehi hingga 1500 Masehi. Yang ke-12 adalah Sultan Abdullah al-Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1501 hingga 1513 Masehi. Yang ke-13 adalah Sultan Zain al-Abidin yang memerintah pada tahun 1513 hingga 1524 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai menjelma menjadi pusat studi Islam tidak hanya di Nusantara tetapi juga di Asia Tenggara. Hal tersebut dapat terwujud dari campur tangan atau kerja keras dari tokoh atau pemimpin yang ada di Kerajaan Samudra Pasai. Tokoh atau pemimpin Kerajaan Samudra Pasai yang terkenal dalam penyebaran salah satu raja yang memeluk agama Islam adalah Sultan Malik As-Saleh. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, Kerajaan Samudra Pasai memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Indonesia
dan di Asia Tenggara. Salah satu bukti bahwa kerajaan Samudra Pasai berkontribusi dalam penyebaran agama Islam ditandai dengan kerajaan Samudra Pasai banyak mengirimkan para ulama serta mubalik untuk menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Selain itu, banyak ulama Jawa yang menimba ilmu agama di kerajaan Samudra Pasai. Salah satunya adalah Syekh Yusuf, seorang sufi dan ulama penyebar Islam di Afrika Selatan yang berasal dari Makassar. Faktor-faktor keruntuhan Samudra Pasai. 1. Konflik keluarga. Penyebab keruntuhan kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Akan tetapi bantuan dari kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak lain yang membuat kerajaan Samudra Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. Berdirinya Kesultanan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibandingkan Samudra Pasai. Hal ini juga membuat kerajaan Samudra Pasai perlahan-lahan mulai mengalami keruntuhan. Seiringnya berjalannya waktu, keberadaan Samudra Pasai di kawasan Malaka mulai melemah akibat dominasi sektor perdagangan kerajaan Malaka di wilayah tersebut. Diserang Portugis. Salah satu penyebab keruntuhan Samudra Pasai adalah penyerangan Portugis pada abad ke-16 pada tahun 1511. Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk Samudra Pasai. Lama-kelamaan Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudra Pasai yang menandai runtuhnya kerajaan. Wilayah kerajaan Samudra Pasai yang sudah runtuh karena diserang Portugis jatuh ke tangan Sultan Aceh. Diserang Majapahit. Faktor eksternal yang menjadi penyebab keruntuhan Samudra Pasai runtuh adalah serangan dari kerajaan Majapahit dari Jawa Timur. Samudra Pasai yang berhasil menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka akhirnya membuat kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyelesaikan kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, serangan Majapahit terhadap Samudra Pasai juga didorong oleh adanya perlakuan yang tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Al-Zahir terhadap putri Majapahit Raden Galuh Gamerancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Sopanurakila ingin menyampaikan kesimpulan dari Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silo di tahun 1267. Sumber sejarahnya dapat dititik dari Hikayat Raja-Raja Pasai, Berita Marco Polo, dan Berita Ibnu Battuta. Sumber perekonomian dari kerajaan ini adalah dari pajak kapal yang datang ke pelabuhan dan perdagangan kehidupan sosialnya. Didasarkan pada hukum Islam, puncak kerajaan Samudra Pasai ini berada pada masa Sultan ketiga Samudra Pasai, yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Kerajaan ini harus berakhir dengan berbagai konflik. Beberapa peninggalan adalah dirham, cakra, donya, batu nisan Sultan Malik Al-Soleh, dan lain-lain. Sekian dari ulun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum